Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Imron selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan, dan juga teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Farul Rizal dengan NIM 1911100002453 dari kelas manajemen ME. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap 2 tahun 2021-2022 mata kuliah kepemimpinan. Baik, langsung saja kita ke materinya. Di sini saya mengangkat sebuah tema gaya kepemimpinan yang saya ambil dari salah satu pemimpin yang ada di Indonesia, yaitu pemimpin Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Siapa sih Bapak Ganjar Pranowo ini? Bapak Ganjar Pranowo merupakan Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 kelak. Sebelumnya ia juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat fraksi PDI Perjuangan pada tahun 2024 sampai 2009 dan juga tahun 2009 sampai 2013. Selain itu, Bapak Ganjar Pranowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama periode 2014-2019 dan juga 2019-2024. Prestasi Bapak Ganjar Pranowo dalam memimpin Provinsi Jawa Tengah banyak sekali, antara lain yang paling mencoreng adalah Anugerah Parahita Eka Praya 4 kali secara berturut-turut. Kemudian ada Sakip Award tahun 2019, kemudian ada Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LKHPN tahun 2017, dan juga ada Paritrana Award, kemudian ada Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia, dan juga kemudian ada Tim Pengendali Inflasi Daerah 3 kali berturut-turut, dan juga prestasi yang lainnya. Kemudian kasus yang menarik dari kepemimpinan Bapak Ganjar Pranowo ini adalah Bapak Gubernur Jawa Tengah ini yang dikenal dengan slogan suara rakyat adalah suara Tuhan. Merupakan pemimpin yang memiliki birokrat yang berbeda daripada birokrat lainnya, yang mana birokrat lainnya biasanya dilayani. Bapak Ganjar Pranowo memiliki birokrat untuk melayani masyarakat. Dengan gaya kepemimpinan yang unik serta milenial ini selalu mengikuti zaman, dinilai sangat efisien dalam kepemimpinannya. Bapak Ganjar Pranowo melakukan komunikasi politik kepada masyarakat untuk berkomunikasi secara langsung agar dapat mengobrol dengan santai kepada dirinya dengan cara belusukan atau komunikasi politik secara vertikal dari golongan paling bawah sampai golongan atas, agar aspirasi dari setiap masyarakat dapat diterimanya. Nah, selain gayanya yang belusukan ini, Bapak Ganjar Pranowo juga aktif di berbagai sosial media. Salah satunya ada Instagram yang digunakan sebagai inovasi beliau dalam memimpin rakyatnya. Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang terkenal humble dengan masyarakat, yang terkenal sebagai pemimpin yang sangat milenial, yang melek akan teknologi, melek akan sosial media untuk digunakan sebagai mengatur masyarakatnya atau digunakan sebagai gaya kepemimpinannya. Juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas, sadar akan teknologi, dan juga sangat jujur, di mana tidak jarang bahkan seringkali pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan di bawah Bapak Ganjar ini seringkali dicopot jabatannya karena melakukan kesalahan yang dinilai cukup berat oleh Bapak Ganjar Pranowo. Gaya kepemimpinan Bapak Ganjar Pranowo ini ditujukan kepada masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasinya dengan aman dan juga nyaman. Nah, kemudian kenapa sih saya tertarik dengan gaya kepemimpinan dari Bapak Ganjar ini? Yang pertama adalah sifat kepemimpinan beliau yang sangat tegas dan sehingga mampu membuat seluruh aparatur sipil negara yang ada di bawah kepemimpinannya itu takut akan melakukan hal-hal yang melenceng dari aturan. Karena seperti yang kita tahu, tidak jarang bahkan sering sekali pejabat-pejabat yang melenceng dari aturan akan dicopot atau bahkan diberhentikan oleh Bapak Ganjar Pranowo sendiri. Yang kedua, Bapak Ganjar Pranowo dalam gaya kepemimpinannya ini sangat milenial dan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan tradisi lokal. Jadi Bapak Ganjar Pranowo ini masih kental akan tradisionalnya, namun melek akan perkembangan zaman untuk digunakan sebagai gaya kepemimpinannya untuk mempromosikan apa-apa yang menjadi nilai di daerahnya Bapak Ganjar Pranowo ini. Nah, menggunakan platform media sosial untuk reformasi birokrasinya, berkomunikasi dengan rakyatnya, jujur serta tetap dapat berprestasi. Kemudian
hal yang menjadi saya menarik kepada beliau adalah strategi kepemimpinannya yang merakyat secara vertikal dari kalangan paling bawah sampai dengan golongan paling atas. Jadi Bapak Ganjar Pranowo tidak membeda-bedakan untuk menerima semua aspirasinya. Tinjauan teoritis mengenai gaya kepemimpinan Bapak Ganjar Pranowo. Namun sebelumnya kita tarik terlebih dahulu mengenai gaya kepemimpinan. Apa sih yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan merupakan cara yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahannya atau orang-orang di bawahnya atau orang-orang yang dipimpinnya, di mana gaya kepemimpinan ini bertujuan untuk membimbing, memotivasi serta mengarahkan bawahannya atau orang-orang di bawahnya atau orang-orang yang dipimpinnya sehingga diharapkan akan mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi dan sejahtera. Ada 3 gaya kepemimpinan yang biasanya digunakan oleh banyak pemimpin atau pemimpin-pemimpin. Biasanya menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, yaitu berbaur dengan anggota-anggota lainnya dan bermusyawarah untuk memberikan keputusan. Kemudian ada gaya kepemimpinan otoriter, yaitu kepemimpinan yang satu arah sesuai pengendalian yang diinginkan oleh pemimpin tersebut. Kemudian ada laissez-faire atau kepemimpinan secara bebas, yang mana tanggung jawabnya diserahkan kepada orang-orang, tanggung jawab pemimpin ini diserahkan kepada orang-orang anggotanya. Nah, gaya kepemimpinan Bapak Ganjar Pranowo sendiri memiliki 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah karismatik. Daya tarik dari Bapak Ganjar ini sangat kuat sekali karena kemampuannya komunikasi, kemampuannya menjamu masyarakat, kemampuannya berbicara dengan semua golongan ini menjadi gaya kepemimpinan Bapak Ganjar Pranowo yang sangat efektif untuk dapat menjaring aspirasi dari masyarakat. Selain karismatik, gaya kepemimpinan Bapak Ganjar Pranowo salah satunya adalah transaksional, yaitu saling memberikan dukungan dan motivasi kepada masyarakat. Bapak Ganjar Pranowo juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam diskusi untuk mengembangkan daerahnya. Kemudian yang selanjutnya ada komunikatif dan visioner. Yang seperti yang kita tahu, Bapak Ganjar Pranowo ini merupakan seorang pemimpin yang sangat baik dalam hal komunikatif dengan siapapun, dengan golongan apapun, dan juga memiliki visi yang sangat luar biasa sehingga dapat membawa Provinsi Jawa Tengah ini semakin maju. Yang kemudian adalah demokratis. Bapak Ganjar Pranowo dapat berbaur dengan semua golongan yang ada di masyarakatnya dan juga dapat berbaur dengan semua anggotanya untuk mendiskusikan keputusan yang agar diambil kelak untuk memajukan daerahnya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan mengenai Bapak Ganjar Pranowo ini merupakan Gubernur Jawa Tengah yang memiliki kepemimpinan birokrat yang berbeda dengan birokrat lainnya yang biasanya dilayani menjadi melayani. Gaya kepemimpinan yang demokratis, karismatik, komunikatif, transaksional, dan juga sangat milenial dengan menjalin hubungan yang vertikal dengan berbagai golongan mampu membawa Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi yang maju. Pendekatan dengan masyarakat secara langsung mampu membuat masyarakat mudah menyampaikan aspirasi dan berkomunikasi dengan beliau. Selain itu, manfaat sosial media untuk menjalin komunikasi dengan generasi milenial sehingga disukai oleh generasi milenial mampu menjadi strategi yang efektif dalam memajukan Jawa Tengah. Sekian presentasi saya mengenai tugas gaya kepemimpinan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.